Tawaran terbaru 65 juta euro, Chelsea turuti permintaan Sevilla untuk Jules Koundé. Chelsea mengajukan tawaran terbaru demi bisa mendatangkan Jules Koundé. Chelsea meningkatkan tawaran mereka untuk bek tengah Sevilla Jules Koundé menjadi 65 juta euro, seperti yang diminta klub Spanyol itu. Demikian dikonfirmasi oleh Goal. The Blues mengajukan tawaran transfer baru dalam upaya mereka untuk mendatangkan Jules Koundé ke Stamford Bridge. Dengan hengkangnya Rudiger dan Christensen, kebutuhan untuk memperkuat barisan lini belakang Chelsea menjadi lebih penting setelah tawaran mereka sebelumnya ditolak. Dikarenakan gagal memenuhi harga yang diminta, Chelsea kini telah menemukan kesepakatan yang sesuai dengan nilai sang pemain. Setelah ditolak dengan tawaran sebelumnya, Chelsea kembali dengan paket yang mereka harapkan bisa meluluhkan hati Sevilla yang enggan membiarkan salah satu pemain bintang mereka meninggalkan klub pada musim panas ini. Laporan yang dikonfirmasi Gol Spanyol menyinggung proposisi baru sebagai tawaran yang menarik, dan Chelsea berharap hal itu sudah cukup untuk mendaratkan Jules Koundé. Koundé dilaporkan tidak hanya dalam diskusi dengan Chelsea, terlepas klub Spanyol itu sudah merekrut Robert Lewandowski dan juga Raphinha. Meski Lukaku telah dipinjamkan ke Inter Milan, Raheem Sterling dan Koulibaly sama-sama mewakili rekrutan penting untuk Chelsea. Thomas Tuchel ingin mengubah skuadnya untuk mendapatkan trofi kembali. Penyerang lain tampaknya juga menjadi pilihan setelah kehilangan pemain baru Barca, Raphinha. Chelsea dilaporkan telah menyetujui kesepakatan dengan Leeds United untuk pemain Brasil tersebut. Namun Leeds menolak persyaratan pribadi saat dia meminta Barca membayar tunai untuk kesepakatan dengan klub Elland Road. Charlotte vs Chelsea, The Blues kalah adu penalti di pramusim. Chelsea takluk di tangan Carlo dalam laga pramusim di Amerika Serikat. Sempat unggul 1-0 lebih dahulu, The Blues kebobolan di injury time babak kedua dan akhirnya kalah adu penalti. Bermain di Bank of America Stadium pada Kamis, 21 Juli 2022, Chelsea tampil mendominasi laga. Namun skuad asuhan Thomas Tuchel baru membuka keunggulan pada menit ke-30. Michy Batshuayi melepaskan tembakan mendatar di tepi kotak penalti, namun membentur bek Carlo yakni Guzman Coruja. Bola pantulan itu mengarah ke Christian Pulisic yang dengan bebas melepaskan tembakan untuk mengecoh kiper lawan. Pada menit ke-35, Michy Batshuayi hampir menambah keunggulan. Ia tinggal berhadapan dengan Kalina di kotak penalti, namun sepakannya diblok kiper asal Kroasia tersebut. Menit ke-43, tembakan spekulasi Hakim Ziyech melambung di atas gawang. Pada babak kedua, Chelsea menurunkan nama-nama seperti Raheem Sterling, Mason Mount, hingga Kai Havertz. Tekanan kembali diberikan kepada tuan rumah. Havertz mendapatkan kas bagus pada menit ke-51 saat ia mendapatkan umpan silang dari Conor Gallagher. Namun penyerang yang berusia 23 tahun tersebut gagal menyosor bola meleset beberapa inci saja. Charlotte mendapatkan peluang bagus pada menit ke-60 lewat tendangan bebas dari Kevin Vargas, namun bola melambung dari sasaran. Sedangkan peluang Chelsea lewat Mount di menit ke-74 berhasil diblok oleh kiper. Pada menit ke-79, Charlotte mendapatkan peluang bagus lewat Andre, memanfaatkan situasi sepak pojok. Meskipun demikian, sundulan pemain nomor 16 itu melebar di samping kanan gawang Edouard Mendy. Chelsea dihukum penalti di injury time babak kedua. Usai Trevoh Chalobah melakukan handsball di kotak penalti saat mencoba menahan tembakan dari Brian Romero. Daniel Rios maju sebagai eksekutor dan tembakannya ke sudut kiri menjebol gawang Mendy. Skor berakhir 1-1 di waktu normal dan dilanjutkan lewat adu penalti. Charlotte berhasil unggul di fase ini dengan menuntaskan 5 tendangan menjadi gol, sementara Chelsea hanya mencetak 3 dari 4 percobaan. Sepakan Gallagher ke tengah gawang dengan mudah ditangkap oleh kiper Pablo Sinega.
Reece James beri pesan pada Thomas Tuchel soal peran favoritnya di Chelsea. Pemain Chelsea Reece James telah memberikan pesan terbuka kepada manajer Chelsea Thomas Tuchel soal peran yang lebih dia sukai untuk dimainkan, meski ia juga mengakui bahwa dirinya terbuka dengan peran apapun jika timnya membutuhkannya. Pemain berusia 22 tahun tersebut telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek kanan muda terbaik di Eropa belakangan ini. Dia telah bermain 123 kali untuk The Blues dalam 3 musim, serta memperoleh 13 caps bersama timnas Inggris. Musim lalu, dia sempat dihantam oleh cedera hamstring untuk membuatnya absen hampir 2 bulan. Tetapi pada akhirnya tetap berhasil menyelesaikan 39 penampilan di semua kompetisi untuk klub, menyumbangkan 6 gol dan 10 assist. Umumnya, Reece James dimainkan oleh manajer Thomas Tuchel sebagai bek sayap kanan dalam formasi 3-4-3 di mana dia bermain di sana sebanyak 24 kali. Tetapi terkadang dia diperankan di posisi lainnya seperti halnya sebagai bek tengah, bek kanan, gelandang kiri, dan bahkan pernah juga sebagai gelandang bertahan seperti diberitakan oleh Transfermarkt. Namun berbicara kepada situs resmi Chelsea, lulusan Akademi Cobham itu menegaskan bahwa posisi favoritnya adalah sebagai bek sayap, meski ia juga terbuka pada peran lain jika manajer Thomas Tuchel membutuhkannya. Dia menjelaskan, "Dimanapun saya diminta untuk bermain, saya akan melakukan yang terbaik dan mencoba membantu tim sebanyak yang saya bisa. Saya pribadi lebih suka bermain sebagai bek sayap dari 2 posisi, tetapi Thomas Tuchel adalah manajernya dan saya adalah pemainnya. Jadi dimanapun saya diminta untuk bermain, saya akan selalu bermain. Saya telah memainkan sejumlah posisi sebelumnya dan saya sudah terbiasa sekarang, jadi ini hanya tentang beradaptasi pada hari itu."